Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali berbincang bersama dengan komunitas psikologi mengaji, dan kali ini kita bahas agak ngeri-ngeri sedap ini, menarik ini. Masih dari kitab A'malul Qulub, yakni tentang wali. Tapi sebelum itu ada 3 hal yang kalau dikasih itu nggak boleh ditolak, meskipun hari ini kita bukan berbagi-bagi salah satunya bantal. Bantal itu maksudnya bantal yang seperti ini, bukan bantal untuk tidur dan wewangi dan susu. Tapi ini nggak ada giveaway bantal, wewangi maupun susu ya. Ini sebagai pengingat, dan dalam majelis ilmu wewangi maupun bantal itu untuk memuliakan ilmu. Nah, sebelum dimulai silakan ada wewangian yang ini merupakan tip ya. Tip ya, tip itu minyak wangi yang tabi'i, alami, asli dan thayyib. Tafadhal. Ini dipencet ya? Ya, ya. Ya. Insyaallah. Favorit. Jadi kalau ada yang ngaku wali tapi benci wewangian, bagaimana mungkin? Sedangkan Rasulullah dan para sahabat itu mencintai. Ini wewangi yang tip ya, tip. Bukan yang tip. Bukan yang sintetis artifisial. Ya, dan Rasulullah menggunakan ungkapan innama hubbiba ilayya. Innama hubbiba. Dijadikan cinta, itu berarti sesuatu yang baik. Baik, kita lanjutkan karena kita berbicara tentang wali. Mari kita cek apakah kita ini memiliki kepantasan untuk menjadi wali, ataukah kita hanya sekedar menjadi wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. 4. Kita masuk di pembahasan berikutnya, itu al-muttaqun hum awliyaullahi ta'ala. Orang-orang yang bertakwa, mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, inna ahlat taqwa hum awliyaullahi fi haqiqah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu merekalah wali-wali Allah yang hakiki. Walaisa haula illadina yamsuna alal bakhri wa yatiruna fil hawa. Jadi wali Allah itu bukan mereka yang bisa berjalan di atas lautan atau terbang di udara. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan ingatlah, sesungguhnya wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut. Ini khaufun itu tidak ada rasa takut dengan apa yang akan terjadi. Wa lahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati dengan apa yang sudah berlalu. Artinya takutnya berkenaan dengan hal-hal dunia, itu enggak takut dengan dunia di waktu yang akan datang. Bukan. Lebih ke ukhrawinya. Kemudian siapa itu wali-wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, orang yang disebut wali itu siapa? Yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka itu bertakwa. Ini ada di surat Yunus ayat 62 sampai dengan 63. Nah, menarik ini. Ini kan Ramadan. Ini kan bagi orang beriman. La'allakum tattaqun. Ya. Artinya seseorang itu bisa menjadi wali bahkan secara kolektif begitu puasanya betul-betul berhasil. Bukan cuma merasa berhasil ya. Yang terjadi sekarang ini kan Ramadan belum tiba sudah semarak suasana Idul Fitri. Dan begitu Idul Fitri seolah-olah sudah pasti diampuni semua dosanya. Artinya kalau berhasil betul-betul, ya harusnya menjadi wali. Takwa, menjadi wali Allah. Dan tadi prasyarat paling awal jadi wali itu adalah takwa. Ya. Beriman, kemudian bertakwa. Karena tidak ada takwa tanpa iman, ya. Artinya tidak ada takwa tanpa iman, dan tidak ada wali tanpa takwa. Masya Allah. Kalau cuma terbang tuh pilot tiap hari Lanjutkan. Wa qala subhanahu, Allah Ta'ala berfirman, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah adalah penolong orang-orang yang bertakwa. Fal muttaquna hum ashabul wilayatil haqqan. Nah, orang-orang yang bertakwa itu mereka adalah yang berhak untuk mendapatkan predikat kewalian secara hakiki. Siapa itu? Yaitu al-mujtahiduna fi fi'lit ta'at wan nawafil, yaitu orang yang bersungguh-sungguh melakukan ketaatan
dan amalan-amalan sunnah. Apa dasarnya? Yaitu hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, innallaha qala, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradatu alaihi. Dan hambaku itu ketika dia mendekat kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai, yaitu berupa apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia juga mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, sampai kemudian aku mencintainya. Nah, ini ada penjelasan dalam Fathul Bari tentang makna nawafil sendiri. Kata beliau, an-nafilah itu innama summiyat nafilah li'annaha ta'ti zaidatan alal faridah walam tu'tal faridah la tahsulu an-nafilah. Jadi nafilah itu diberi nama nafilah karena dia datang setelah fardu, setelah sesuatu yang sifatnya fardu, dan tidaklah seseorang itu bisa mencapai nafilah, terhitung dia mendapatkan nafilah, kecuali fardunya itu sudah dilakukan. Nafilah dia bukan berdiri sendiri ya. Iya. Dia semacam mengikuti wajib. Jadi orang itu beramal sunnah itu kalau fardunya udah beres. Jadi bukan kemudian dia yang sunnah-sunnah aja, fardunya tidak dilakukan. Nah, itu dia tidak akan bisa sampai ke derajat itu. Nafilah itu. Nah, makanya digabungkan dengan firman Allah di atas tadi, ini semakin mengukuhkan bahwa wali itu di antara cirinya, pertama dia beriman, kemudian bertakwa. Nah, bentuk wujud takwanya itu tadi, dia takarub kepada Allah dengan apa yang Allah fardukan dan apa yang disunahkan. Itu yang paling Allah Ta'ala cinta. Setelah itu baru dengan nafilah-nafilahnya itu. Wa qad ja'alallahu azza wa jalla lana furqanan tafarriqu bihi baina auliya tufarriqu bihi baina auliya ar-rahman wa auliya syaitan. Dan Allah jadikan bagi kita furqan, pembeda, yang dengannya kita bisa membedakan mana wali Allah, mana wali ar-rahman, dan mana wali syaitan. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa sesungguhnya wali Allah itu mereka tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna awliya'uhu illal muttaquna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa, akan tetapi mayoritas orang-orang itu mereka tidak mengetahuinya. Qala As-Sa'di rahimahullah, fa kullu man kana mu'minan taqiyan kana lillahi ta'ala waliyan. Kata Syekh Sa'di dalam tafsir beliau, siapa saja orang yang beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka dia menjadi wali Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini gambaran orang-orang bertakwa, dan orang yang bertakwa dia itu berpeluang menjadi wali Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi yang kita perbincangkan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai majelis kita ini. Allah Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita. Allah Ta'ala karuniakan rezeki kefahaman, dan Allah Ta'ala jadikan kita ini sebagai wali-wali Allah, bukan sekedar wali murid. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.